Waktu pekan kemarin, anak jalan-jalan ya ke alun-alun Karawang. Antum semua udah ke alun-alun Karawang belum? Siapa yang belum pernah? Ada yang belum pernah? Oh, ada yang belum pernah ya. Alun-alun Karawang. Terus beli bakso. Nah, di tengah-tengah pas makan bakso ada datang orang. Dia bilang langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang di tengah-tengah orang lagi makan bakso. Habis itu ngapain dia? Ceramah, real ceramah. Dalilnya disebut dalil, ada dalilnya. Tapi kesananya ngaco, isinya ngaco. Tapi public speakingnya oke banget. Cuma isinya aja yang ngaco. Terus ngomongin dalil ini itu, terus lanjut ke KDM, ngomongin KDM seperti KDM katanya. Tahu KDM Anda? Nah, dia sambil bagi-bagi kertas terus ngomong, terus ada doanya, dia ngomong pokoknya dia pede, nggak malu bagi-bagi kertas. Anda lihat kertasnya cuma apa? Cuma angka-angka ayat. Yang Anda ingat misalnya Al-Quran ayat sekian, isinya apa? Gak ada artinya, gak ada ayatnya. Pokoknya nomor. Surat sekian, ayat sekian, nomor gitu. Ma'rifatullah, surah ini, ayat nomor ini. Itu aja. Satu kertas gitu aja, dibagiin. Habis itu apa? Habis itu, ya dia dalam nasi bilangnya, ayo untuk anak yatim katanya. Dan antum tahu, semua yang makan bakso itu ngasih dia uang kecuali anak, sama istri. Dan antum tahu dapatnya berapa? Anak perhatiin 10.000. Ada yang goceng, ada yang 2.000. Tapi, sampai loh ada yang ngasih 10.000. Kalau anak, ya anak mah nggak percaya dia untuk anak yatim. Kalau anak bukan lagi menuduh dia bohong, tapi anak mah nggak tahu. Dan orang kalau lagi kayak gitu nggak mungkin ngecek, nggak mungkin ada yang nanya panti asuhannya di mana, anak yatimnya mana, nggak mungkin ada yang nanya, betul kan? Dia mau bilang untuk anak yatim, siapa yang mau nanya? Di tempat tukang bakso kayak gitu, orang ngasih makan, tapi ini ngasih. Pelajarannya apa coba? Pengemis aja kalau bisa public speaking dapat banyak. Antum bayangin kalau ada pengemis yang sama, dia cuma gini aja. Paling dapat berapa? 2.000? Gak mungkin ada yang ngasih 2.000, gak mungkin. 2.000 itu juga gak ngasih semua, cuma pengemis datang cuma gini. Atau misalnya antara lain makan. Ini public speaking dulu, ceramah dulu, walaupun isinya ngaco. Walaupun isinya ngaco, tapi kemasannya public speakingnya oke banget. Gak ada malu dia. Kayaknya udah pengalaman banyak deh. Di depan tukang bakso ada anak kecil didoain, kisah juga didoain. Mudah-mudahan ini anak jadi menteri ke kisahnya. Anak gak mau, anak jadi menteri kan. Makanya anak ngasih. Nah gitu. Itu kebanyakan ibu-ibu baru pulang pengajian, dia datang ceramah, ngasih semua kecuali mejaan semua. Bener, itu penting public speaking. Pengemis bisa public speaking dapat banyak. Anda perhatiin kalau Anda lihat sekilas ya, mungkin 30.000 sampai 50.000 ya. Berapa menit? Cuma 3 sampai 5 menit. Bandingin sama yang pengamen
Dia udah nyanyi macam-macam, cuma gini, ada yang ngasih, ada yang enggak. Tuh, itu bro, the power of public speaking. Kemudian anak ingat kemarin pertanyaan, gimana caranya kalau supaya nggak lupa? Coba gimana caranya? Nah, antum kan pernah nggak setoran? Ini ngomongin Al-Quran dulu coba. Pernah setoran surat tapi nggak salah sama sekali, pernah nggak? Pernah lah harusnya. Sekali setoran nggak salah sama sekali. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya mungkin hafalannya kan gitu. Mungkin dulu hafalannya. Nah, anak waktu anak pernah sampaikan kalau nggak salah. Jadi kalau anak khutbah dan lain sebagainya, kalau khutbah Indonesia mudah nggak perlu. Kalau khutbah bahasa Arab atau bahasa Inggris kan itu artinya bukan bahasa utama anak. Itu tuh anak tuh suka latih di depan cermin kayak Pak Ujan sebelum tampil. Pak Ujan duduk di sini, berdiri di sini, ngaca di jendela, gini aja. Anda lihat tuh Pak Ujan mantapin itunya persiapannya. Nah itu menunjukkan persiapan. Nah terus Anda tadi dapat pelajaran. Wisnu kan tadi yang khotib, betul atau tidak? Waktu datang ke sini, Wisnu kan bilang nggak pede. Dia bilang nggak pede, padahal sebenarnya banyak oke nggak? Oke segitu kalau menurut Anda. Jadi gini bro, kita tuh kalau mau tampil di depan orang banyak, pasti banyak datang ketakutan. Tapi percaya atau tidak, ketakutan itu banyaknya nggak terjadi. Takut salah, takut lupa, takut orang ketawain, takut orang ngebully, takut orang apa, ketakutan. Tapi ingat, semua ketakutan itu kebanyakan nggak terjadi loh. Kebanyakan nggak terjadi. Kebanyakan. Jadi buat apa? Dan ini berlaku dalam kehidupan. Antum misalnya katakanlah daftar kuliah atau daftar kerja misalnya, daftar kuliah ke Saudi ke mana, mungkin ada ketakutan, ada takut nggak diterima, takut tetangga ngomong apa, takut teman gimana, tapi kan ketakutan itu nggak ada yang terjadi, cuma di otak antum aja ketakutan itu ada. Dan hati-hati sama kata-kata antum, bener serius, itu pengaruh banget. Tadi Wisnu pas di sana ngomong badan aku udah pede katanya kan, nggak pede. Jadi itu tuh bisa meruntuhkan antum. Walaupun memang antum merasakan antum nggak pede, antum nervous, itu jangan sampai ngomongin diri jangan sampai, karena itu bukan ngomongan. Apalagi diomongin di depan audiens, itu jangan. Karena ada kadang kondisi seperti ini, misalnya katakanlah dia pidato atau MC atau apa, ya sebenarnya saya tidak siap, tapi saya diminta, itu udah orang-orang audiens dengar, ini orang nggak siap. Jadi walaupun antum memang benar nggak siap, jangan sampai diomongin ke orang lain antum nggak siap. Diomongin ke diri sendiri aja, jangan. Nah, saya nggak pede beneran. Kenapa kita nggak ngomong aja sesuatu yang positif terus? Saya bisa, insya Allah saya lancar. Nah, makanya hati-hati sama kata-kata. Nah, kemudian yang tadi yang agak mending itu paling kafilah. Kafimah walaupun katanya diam, tapi matanya udah berani. Kalau kebanyakan yang lain terus ke depan, apalagi Ujan gak gerak terus aja depan. Kalau kafimah main lah ada. Nah itu berani, tatap mata audiens. Nah itu butuh keberanian memang. Kan memang public speaker ada yang mungkin
lihat jendela, lihat HP, lihat mana atau lihat bawah, terus aja ke depan. Ya. Nah, kalau kaki penting, berarti tinggal tangannya nanti. Nah itu, jadi lihat kanan ke kiri, lihat kanan ke kiri. Paham dong, apa?